Halo Sobat Pobia Kota Sejarah, kembali lagi di channel kesayangan kita ini. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai asal-usul Kabupaten Majalengka di Jawa Barat. Cerita asal-usul nama Majalengka berkaitan dengan wawacan sejarah Karatuan Sindangkasih, antara lain menceritakan bahwa pada akhir abad ke-15 daerah Sindangkasih diperintah oleh seorang ratu yang bernama Nyi Rambut-Kasih. Kekuasaan Nyi Rambut-Kasih di Sindangkasih bermula dari keinginannya untuk menemui saudaranya yang bernama Raden Munding Sariageng yang pada waktu berkuasa di Talaga. Akan tetapi, sesampainya di perbatasan Majalengka dan Talaga, Nyi Rambut-Kasih mengurungkan keinginannya itu karena mendengar daerah Talaga telah diislamkan. Sang ratu kemudian memutuskan untuk menetap di Sindangkasih dengan wilayah kekuasaannya meliputi Sindangkasih, Kulur, Kaung Hilir, Ciuri, Cicenang, Cigasong, Babakan Jawa, Munjul, dan Cijati. Nyi Rambut-Kasih berhasil membawa kerajaan Sindangkasih menjadi kerajaan yang makmur karena rakyat hidup aman dan sentosa. Kehidupan ekonominya berasal dari pertanian dan sebagian wilayahnya ditumbuhi oleh pohon maja yang berkhasiat untuk mengobati penyakit demam. Selain itu, kerajaan Sindangkasih pun telah berhasil membuat pakaian untuk kebutuhan sehari-harinya karena di kerajaan ini dikembangkan pohon kapas. Demikian juga dengan keperluan gula, sudah bisa dipenuhi sendiri karena Nyi Rambut-Kasih berhasil mengembangkan pohon aren. Namun demikian, eksistensi kerajaan Sindangkasih tidak berlangsung lama karena ketidakmampuan Nyi Rambut-Kasih membendung pengaruh Islam. Atas perintah Sunan Gunung Jati, Pangeran Muhammad beserta istrinya yang bernama Nyi Siti Armilah berangkat ke kerajaan Sindangkasih. Mereka berdua diberi tugas untuk mencari pohon maja karena pada waktu itu banyak penduduk Cirebon yang sakit demam. Selain itu, kedua utusan Sunan Gunung Jati tersebut diperintahkan juga untuk mengislamkan kerajaan Sindangkasih. Tujuan pertama dari kedua utusan tersebut tidak dapat dilaksanakan karena pohon maja yang banyak tumbuh di kerajaan Sindangkasih telah disembunyikan oleh Nyi Rambut-Kasih. Pangeran Muhammad terus mencari pohon maja dan menyuruh Nyi Siti Armilah untuk mencari Nyi Rambut-Kasih dengan maksud mengislamkan dirinya. Pada akhirnya, Nyi Siti Armilah berhasil bertemu dengan Nyi Rambut-Kasih sehingga terjadi perdebatan di antara keduanya. Ketika Nyi Siti Armilah mengingatkan Nyi Rambut-Kasih tentang kematian, Nyi Rambut-Kasih berkata bahwa dirinya tidak akan pernah mati. Bersamaan dengan itu, ngahianglah Ratu Sindangkasih itu di Cilutung. Nyi Siti Armilah kemudian menetap di Sindangkasih dan berhasil mengislamkan daerah tersebut. Seiring dengan ngahiangnya Nyi Rambut-Kasih, berakhirlah eksistensi kerajaan Sindangkasih, sebuah kerajaan yang hidup dalam ingatan kolektif masyarakat Majalengka. Sampai saat ini, beberapa patilasan Nyi Rambut-Kasih antara lain Sumur Sindangkasih, Sumur Sundajaya, Sumur Ciasih, dan batu-batu bekas bertapa yang ada di Majalengka masih dianggap sebagai tempat yang angker. Nah itu dia sobat untuk pembahasan pada video kali ini. Bagaimana pendapat kalian sobat? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya sobat, dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe.